Sehingga salah seorang guru kita ketika mau memulai pembelajaran haid, nifas dan istihadah ini, beliau mengatakan al-an naltaji ila bahri dima. Sekarang kita masuk ke laut darah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim 'alal habibil mustafa al-amin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat KNS yang berbahagia, ada satu bab yang sangat sulit dalam fikih ibadah dalam madhab Syafi'i, yaitu pembahasan tentang haid, nifas dan istihadah. Sehingga salah seorang guru kita ketika mau memulai pembelajaran haid, nifas dan istihadah ini, beliau mengatakan al-an naltaji ila bahri dima. Sekarang kita masuk ke laut darah. Artinya pembahasan ini beliau gambarkan dengan laut. Saking luasnya pembahasannya, saking banyaknya rincian-rincian hukumnya, saking banyaknya istilah-istilah yang membuat fuqaha sendiri itu bikin pusing. Pada konten kali ini kita ingin mencoba membahas atau menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita berkenaan tentang hukum haid dan istihadah. Kronologi pertanyaannya, di sini beliau menyampaikan pesan, seorang teman saya haid selama 9 hari. Artinya mungkin haid di sini keluar darah ya. Kemudian suci selama 2 hari, artinya tidak keluar darah sama sekali. Di hari ke-11 sampai ke-16 dia haid kembali. Kemudian di hari ke-17 sampai 23 dia suci, artinya tidak ada darah. Dan di hari ke-24 sampai 26 kembali haid. Penjelasannya, dari hari ke-1 sampai ke-9 darah haidnya berwarna merah cerah. Sedangkan selanjutnya berwarna kecoklatan tetapi hanya keluar sedikit-sedikit. Nah, di sini setelah kita klarifikasi kepada orang yang bersangkutan, maksud dari warna kecoklatan di sini katanya lebih dekat ke warna keruh ya. Jadi pertanyaannya, jadi yang mana yang haid, yang mana yang istihadah? Nah, itu yang mau kita jawab, mencoba menjawab pada konten ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membacakan teks langsung dari kitab Minhajut Thalibin oleh Al-Imam An-Nawawi. Di sini dijelaskan faslun, fasal, ra'at lisinnil haidi aqallahu. Ra'at lisinnil haidi aqallahu. Seorang perempuan melihat pada masa yang kemungkinan dia haid, masa kemungkinan haid seorang perempuan itu adalah perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Jadi ada perempuan yang sudah lewat umurnya 9 tahun melihat aqallahu, minimal haid. Minimal durasi haid itu adalah sehari semalam. Artinya dia melihat darah yang durasinya sehari semalam. Walam ya'bur aktsarahu, dan durasinya atau darahnya itu yang keluar itu tidak lebih dari maksimal durasi haid, yaitu tidak lewat 15 hari. Fakulluhu haidun, maka semuanya dihukumi haid. Jadi ketika seorang perempuan yang memungkinkan dia haid, artinya lebih umurnya 9 tahun ke atas, dia melihat darah durasinya lebih dari sehari semalam dan tidak lewat dari 15 hari, maka semuanya dihukumi sebagai haid. Was-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Darah yang kuning, darah yang keruh semuanya dihukumi haid kalau dia keluar antara hari pertama sampai hari ke-15. Artinya di sini tidak dibedakan manakah darah yang hitam, merah, kuning, dan keruh dan sebagainya. Pokoknya kalau dia keluar dari hari pertama dan hari sampai ke hari ke-15 itu semuanya dihukumi sebagai haid. Lalu fa in abarahu, apabila darah tersebut keluar dan melewati batas durasi maksimal haid, lewat dari 15 hari, maka disitulah masuk hukumnya ke hukum istihadah. Artinya di situ sudah bisa dipastikan ada darah haid dan ada darah istihadah. Yang mana darah haid, yang mana darah istihadah, kita akan merincikan dan menguraikan istilah-istilah yang lumayan banyak
dalam permasalahan haid dan nifas ini. Haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama kita harus mengenal istilah-istilahnya. Yang pertama ada istilahnya mubtada'ah, yaitu man lam yasbiq laha haidun wala tuhrun, yaitu perempuan yang belum pernah mengalami haid dan belum pernah mengalami suci dari haid. Artinya itu adalah haidnya yang pertama. Itu namanya mubtada'ah. Yang kedua ada namanya mu'tadah, yaitu man sabaqa laha haidun wa tuhrun, perempuan yang sudah pernah mengalami haid dan sudah pernah mengalami suci dari haid. Artinya itu bukan haidnya yang pertama, haid yang kedua dan seterusnya. Nah, masing-masing dari mubtada'ah dan mu'tadah ini ada yang mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Mumayyizah artinya bisa membedakan, ghairu mumayyizah artinya tidak bisa membedakan. Jadi mubtada'ah itu ada yang mumayyizah, ada yang mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mu'tadah juga begitu, ada yang mumayyizah, ada yang mu'tadah ghairu mumayyizah. Satu lagi tambahan, yang mu'tadah ini ada yang mutahayyirah. Artinya dia sudah terbiasa haid, artinya haid yang kedua dan seterusnya, dan tidak bisa membedakan. Dan mutahayyirah, bingung. Dia sendiri bingung atau bisa membingungkan para fuqaha, ya. Kenapa dia bingung? Bi an-nasiyat adataha qadaran wa waqtan. Itu perempuan yang lupa kebiasaan haidnya. Bulan-bulan sebelumnya dia lupa berapa jumlah haidnya, jumlah durasi haidnya, atau kapan dimulai haidnya dan sebagainya. Itu namanya mu'tadah mutahayyirah. Sahabat KNS yang berbahagia, itulah istilah-istilah yang sangat perlu kita ketahui dalam pembahasan haid dan istihadah. Tadi kita menjelaskan bahwa yang mubtada'ah dan mu'tadah itu ada yang mumayyizah, membedakan. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mumayyizah itu adalah di sini dijelaskan pada kitab Izalatul Iltibas bitawdih ahkamil haid wal istihadati wan nifas, salah satu karangan dari guru kita Syekh Dr. Salim Ahmad Al-Khatib. Yang dimaksud dengan mumayyizah itu adalah bi antara qawiyan wa dha'ifa, yaitu perempuan yang bisa membedakan darahnya mana yang kuat, mana yang lemah. Itulah yang dimaksud dengan mumayyizah. Artinya perempuannya itu bisa membedakan mana darah yang sifatnya kuat, mana darah yang sifatnya lemah. Kalau orang atau perempuan yang seperti itu, maka hukumnya adalah wa hukmuha an-damal qawiyya haidun wa dha'ifa tuhurun wa in tala zamanuhu. Hukumnya adalah darah yang sifatnya kuat itu dihukumi sebagai haid, sedangkan darah yang sifatnya lemah itu dihukumi suci, artinya itu dihukumi darah istihadah, darah penyakit. Wa in tala zamanuhu, wa in tala zamanuhu, meskipun darah yang lemah itu berkelanjutan lama, namun bi arba'ati syurutin, dengan 4 syarat. Sebelum kita ke sini, kita harus mengetahui mana dulu darah yang kuat, mana darah yang lemah. Pada kitab yang ditulis oleh salah satu guru kita juga, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Saqaf, kitab Al-Ibanah wal Ifadah, dijelaskan bahwa yang pertama, tu'raful quwwatu wad-dha'fu fi dima'i bil launi. Cara mengetahui darah yang sifatnya kuat atau sifatnya lemah bisa diketahui dari segi warna. Fa aqwahu, maka darah yang paling kuat adalah al-aswad, darah yang hitam. Wa minhu ma fihi khututun sud. Termasuk darah yang paling kuat adalah darah yang di situ ada garis-garis hitam atau bekas warna hitam. Lalu selanjutnya fal ahmar, darah yang merah. Artinya darah hitam lebih kuat dari darah merah. Fal ashqar, itu darah yang pirang ya, atau orange, lebih ke orange ya. Maka darah yang merah lebih kuat daripada darah yang orange. Selanjutnya fal asfar, darah yang kuning. Selanjutnya fal akdar, darah yang keruh. Nah, dan ini sesuai dengan urutan-urutannya. Makanya
hitam lebih kuat, selanjutnya merah, selanjutnya al-ashqar orange, selanjutnya kuning, baru yang terakhir adalah keruh. Itu yang pertama. Itu cara mengetahui darah mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Yang pertama dengan warna. Yang kedua, wa tu'raful quwwatu wad-dha'fu bis-sakhanah. Kuat dan lemahnya darah itu bisa diketahui dengan kental atau cairnya. Makanya darah yang kental lebih kuat daripada darah yang cair. Wa birrihil karih, begitu juga bisa diketahui dengan baunya. Kalau baunya lebih busuk, tentu dia lebih kuat. Kalau baunya lebih tidak busuk ya, lebih tidak busuk, berarti dia lebih lemah daripada yang sebelumnya. Maka darah yang memiliki 3 sifat yang kuat, artinya dia misalkan darah hitam, kental, dan bau busuk, maka itu sudah dipastikan lebih kuat dari darah yang di bawahnya. Sahabat KNS yang berbahagia, dari pertanyaan sahabat kita tadi, dijelaskan bahwa perempuan tersebut bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Karena tadi disebutkan pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu warnanya merah cerah. Sedangkan hari selanjutnya warnanya kecoklatan atau lebih kekeruh ya. Nah, secara awalnya kita sudah bisa juga memastikan bahwa hukum haidnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, sedangkan selebihnya dia dihukumi sebagai mustahadah atau perempuan yang istihadah. Darah yang keluar itu dianggap sebagai darah yang penyakit. Namun sebelum ke situ juga kita harus menguraikan syarat-syaratnya dulu. Apakah itu sudah lengkap syaratnya sehingga dia sudah dipastikan mu'tadah, mumayyizah, perempuan yang terbiasa haid, ataupun yang baru mubtadaah ya, yang baru pertama kali haid, yang mumayyizah, yang bisa membedakan yang kuat mana yang lemah, dan hukum haidnya adalah darah yang kuat saja. Kita harus menguraikan beberapa syaratnya. Syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama, alla yanqusal qawiyyu an aqallil haid. Darah yang sifatnya kuat itu tidak boleh kurang dari aqallul haid, minimal durasi haid, yaitu 24 jam. Jadi darah yang kuat itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Kita ketahui tadi pada kasus yang dipertanyakan oleh sahabat kita itu darahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Artinya syarat yang pertama ini dipenuhi. Selanjutnya, alla yujawiza aktsarahu. Darah yang kuat tersebut tidak boleh lebih durasinya 15 hari. Maka ini juga syaratnya sudah dipenuhi. Karena tadi darah yang kuat, yang merah cerah itu hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tidak lewat dari 15 hari. Terus, alla yanqusad dha'ifu an aqalli tuhri. Darah yang lemah tidak boleh kurang dari aqallut tuhur, minimal masa suci antara 2 haid. Minimal masa suci antara 2 haid itu adalah 15 hari. Artinya darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Cuman ada kaitnya di sini, wa hadza masyrutun in istamarrat dam. Syarat yang ketiga ini disyaratkan ketika darahnya itu berkelanjutan. Artinya kalau darahnya berhenti, bersambung dengan tuhur, darahnya berhenti, maka yang ketiga ini tidak disyaratkan. Kita ketahui tadi pada tanggal 26, setelah tanggal 26 darah berhenti. Artinya yang ketiga ini tidak disyaratkan. Selanjutnya ayyakuna muttasilan. Darah yang lemah itu harus muttasilan, selalu bersambung. Yang dimaksud dengan bersambung pada sebagian redaksi kitab adalah alla yatakhallalahu qawiyyun. Tidak diselang-selingi darah yang sifatnya lebih kuat. Contohnya misalkan pada hari pertama merah, pada hari kedua hitam, pada hari ketiga merah, dan selanjutnya. Artinya darah yang sifatnya lebih lemah diselang-selingi darah yang lebih kuat. Pada kasus yang tadi kita ketahui setelah tanggal 13 tadi sampai tanggal 26 itu tidak diselang-selingi oleh darah yang lebih kuat, meskipun diselang-selingi tuhur ya, naqa.
diselang-selingi tanpa ada darah. Maka jika 4 syarat ini sudah dipenuhi, sudah dipastikan bahwa perempuan tersebut haidnya adalah darah yang kuat saja, sedangkan lebihnya itu dianggap suci, dan darah yang keluar adalah darah istihadhah atau darah penyakit. Sama dengan kasus yang dipertanyakan kepada kita, kita bisa menganalogikan kasusnya kepada yang mumayyizah, yaitu perempuan yang bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah, dan melengkapi syarat-syarat yang 4 tadi. Maka kesimpulannya, haid dari teman kita tadi adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, sedangkan tanggal 10 sampai tanggal 26 dia dianggap sebagai tuhur, suci ya, dan darah yang keluar itu dianggap sebagai darah istihadhah, darah penyakit. Ada perbandingan contoh yang dituliskan oleh Syekh Al-Khatib, Syekhul Khatib ya, Syekh Salim Al-Khatib pada kitabnya ini. Di sini beliau membuat satu contoh ya. Misalnya antara yauman wa lailatan aswad. Ada seorang perempuan melihat darah sehari semalam, artinya 24 jam, warnanya adalah hitam. Summa mislaha naqa'an. Kemudian sehari semalam lagi, artinya di hari kedua, naqa' tanpa ada darah. Tidak ada yang keluar, bersih. Summa kadzalika tsaniyan wa tsalisan wa rabi'an wa khamisan. Begitulah sampai 5 kali. Artinya sampai pada hari ke-10 diselang-selingi darah bersih, darah bersih, darah bersih sampai pada hari ke-10. Artinya di hari ke-10 itu bersih, tidak ada darah. Summa ba'da hadhil asyrah, kemudian setelah hari ke-10 ini, tara yauman wa lailatan ahmar, summa mislaha naqa'an, summa kadzalika tsaniyan wa tsalisan wa yujawizu 15 mutaqatti'an kadzalik. Kemudian pada hari ke-11 dia melihat darah sehari semalam warnanya ahmar, merah. Pada hari ke-12 sama, warnanya juga ahmar, merah. Begitu juga yang ketiga dan kedua dan ketiga kalinya, sampai melewati 15 hari. Artinya darahnya selamanya merah meskipun diselang-selingi bersih. Banyak mutaqatti'an, artinya diselang-selingi terputus-putus, au muttasilan bidamin ahmar, atau lewat dari 15 hari dan bersambung dengan darah yang merah, seterusnya darahnya merah. Maka bagaimana hukumnya? Fayuhkamu laha bitamyiz, maka dia dianalogikan seperti perempuan yang mumayyizah. Wahina idin, ketika atau jika dia dihukumkan sebagai mumayyizah, maka hukumnya fal ashiru wa ma ba'dahu tuhurun. Pada hari ke-10 dan seterusnya dia dianggap sebagai perempuan yang tuhur, yang tahirah, yang suci. Wadamut tis'ati wa naqa'uha haidun. Sedangkan pada hari pertama sampai hari ke-9 itu dianggap sebagai haid. Baik ia pas hari keluar darah ataupun hari bersihnya juga. Jadi hari haidnya atau hari keluar darahnya atau hari bersihnya itu dianggap sebagai darah, dianggap sebagai haid. Wa innama lam yadkhul ma'aha al-ashir. Kenapa pada hari ke-10 itu tidak dianggap ataupun tidak dimasukkan ke golongan yang haid? Pada hari ke-10 tadi dalam contoh ini bersih ya. Kenapa yang hari bersih itu juga tidak digolongkan sebagai haid, masuk ke hari yang ke-9 itu? Li'anna an-naqa'a innama yakunu haidan idza kana baina damai haidin. Karena hari bersih itu, artinya hari yang tidak keluar darah itu juga dihukumkan sebagai haid ketika bersihnya itu berada di antara 2 darah haid. Seperti contohnya tadi pada hari kedua. Hari pertama ada darah, hari kedua bersih, hari ketiga ada darah. Kalau hari pertama dan hari ketiga kita hukumkan sebagai haid, maka hari kedua juga dianggap sebagai haid meskipun tidak ada keluar di situ darah sama sekali. Adapun hari ke-10, karena dia tidak ada haid di situ, tidak ada keluar darah,
dan hari ke-11 tidak dihukumkan sebagai haid karena warnanya merah, maka hari ke-10 itu tidak berada di antara dua darah haid. Sahabat KNS yang berbahagia, itulah rincian hukum bagi perempuan yang mengalami istihadah, dan dia bisa membedakan mana yang darah yang sifatnya kuat, mana darah yang sifatnya lemah. Dan tentunya ketika dia melengkapi syarat-syarat yang kita bacakan tadi, maka hukumnya adalah yang kuat itu dianggap sebagai haid, sedangkan yang lemah itu dianggap sebagai darah istihadah. Sedangkan perempuan yang bisa membedakan mana yang kuat, mana yang lemah, namun tidak melengkapi syarat yang kita bacakan tadi, maka dia dihukumkan sebagai ghairu mumayyizah, artinya tidak bisa membedakan. Nah, kalau dia ghairu mumayyizah dan dia mubtada'ah yang baru pertama kali haid, maka hukum haidnya adalah 1 hari saja. Sedangkan hari selanjutnya dia dianggap sebagai suci. Nah, kalau dia mu'tadah, artinya sudah terbiasa haid yang kedua dan seterusnya, dan ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan karena tidak melengkapi syarat-syarat yang kita bacakan tadi, maka haidnya dikembalikan kepada bulan-bulan yang sebelumnya. Artinya dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau bulan sebelumnya dia biasa haid 7 hari, maka pada bulan waktu dia itu istihadah, artinya di situ dia darahnya melebihi 15 hari durasinya, maka di situ juga dihukumkan haidnya 7 hari. Seperti itulah hukum dari mubtada'ah mumayyizah dan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Begitu juga mu'tadah mumayyizah sama mu'tadah ghairu mumayyizah. Lalu ketika perempuan itu sudah dihukumi sebagai mu'tadah, apa yang harus dia lakukan pada bulan selanjutnya? Di sini dijelaskan pada kitab Al-Ibanah wal Ifadah, ma taf'aluhu al-mu'tadatu fi syahri tsani. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang mu'tadah, yang terbiasa haid, fi syahri tsani, di bulan selanjutnya, bulan kedua. Penjelasannya, idza istamarra bil mu'tadati ad-damu fi syahri tsani. Jika perempuan yang mu'tadah itu istamarrat dam, berkelanjutan darahnya fi syahri tsani, pada bulan yang kedua, wajawazal adata, dan darahnya itu melewati kebiasaan bulan yang sebelumnya, apa yang harus dia lakukan? Ightasalat inda mujawazatil adati, dia wajib mandi ketika darahnya itu sudah melewati hari kebiasaannya. Kenapa? Lianna alimna minasyahril awwali annaha mustahadah. Karena berdasarkan pengalaman di bulan yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa di situ juga dia dianggap sebagai mustahadah. Wal istihadatu tathbutu bimarrah. Sedangkan istihadah itu bisa dianggap sebagai kebiasaan walaupun satu kali. Wa taf'alu ma taf'aluhu at-tahiratu minas salati was-shaumi wa siwahuma. Dan perempuan yang mustahadah itu, artinya ketika sudah melewati jadwal kebiasaannya, apa yang harus dilakukan? Taf'alu ma taf'aluhu at-tahirat, dia wajib melakukan apa yang wajib dilakukan oleh perempuan yang suci. Contohnya sholat dia wajib sholat di situ. Puasa juga wajib puasa, dan segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada perempuan yang suci. Wa hakadha taf'alu fi kulli syahrin, dan seperti inilah seterusnya dia lakukan setiap bulan. Fa idzan qata'a damuha fi ba'd asy-syuhuri ala 15. Jika misalkan di sebagian bulan darahnya terputus sebelum melewati hari ke-15, au aqall, atau kurang dari 15, alimna annaha laysat mustahadatan fi hadha asy-syahri, maka di situ bisa kita ketahui, bisa kita pastikan bahwa pada bulan yang itu dia tidak dihukumi sebagai mustahadah. Wa anna jami'a ma ra'athu fihi haidun, dan darah yang dia lihat pada bulan itu, artinya darah yang belum sampai 15 hari tapi sudah melewati batas kebiasaannya, itu dianggap sebagai haid. Lalu apa konsekuensinya? Fatatadaraku ma yajibu tadarukuhu minas shaumi wa ghairihi.
Maka apabila dia pernah meninggalkan kewajiban di situ, sholat, puasa dan sebagainya, dia wajib mengqadanya dan menggantinya di kemudian hari. Itulah ketentuan bagi perempuan yang mu'tadah, yang sudah terbiasa haid ataupun sudah terbiasa istihadhah di bulan-bulan selanjutnya. Secara umum, perempuan yang mustahadah itu dihukumi sebagai thahir. Di sini kita akan membacakan ketentuan mustahadah secara umum pada kitab Minhajut Talibin. Wal istihadatu hadatsun daimun kasalasin. Istihadah itu merupakan hadas yang berkelanjutan. Kasalasin sama seperti salas. Salas itu misalkan salisul baul yang selalu keluar kencingnya. Lalu bagaimana hukumnya? Fala tamna'us shauma was-salata. Maka istihadah itu tidak melarang seorang perempuan untuk melakukan puasa dan juga tidak melarangnya untuk melakukan salat. Artinya wajib dia berpuasa kalau di bulan Ramadan, wajib dia salat kalau di waktu salat. Terus apalagi yang wajib dia lakukan? Fatausilul mustahadatu farjaha wa ta'sibuhu. Perempuan yang mustahadah itu wajib membersihkan kemaluannya dan juga wajib membalutnya, membuat pembalut. Wa tatawaddau waqtas salati, dan wajib berwudu di setiap waktu salat. Wa tubadiru biha, dan wajib menyegerakan salat. Ada rinciannya. Falau akharat li maslahatis salati kasatrin. Kalau perempuan yang mustahadah itu membelakangkan salat atau melambatkan salat karena ada kemaslahatan yang berhubungan dengan salat, kasatrin seperti melambatkan karena mau menutup aurat, wantidhari jama'atin atau karena menunggu adanya jamaah, lam yadurra, itu tidak berpengaruh. Artinya dia dibolehkan untuk melambatkan salat dengan tujuan menutup aurat atau menunggu jamaah. Wa illa fayadurru 'ala sahih. Kalau dia melambatkan bukan karena kemaslahatan yang berhubungan dengan salat, fayadurru, maka itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, wajibul wudu'u li kulli fardin. Tadi diwajibkan perempuan yang mustahadah itu berwudu setiap kali mau melakukan salat fardu. Wa kadza tajdidul isabati fil asah, begitu juga wajib memperbaharui atau mengganti pembalut. Itulah beberapa ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang mustahadah. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada konten ini. Sekali lagi, pembahasan haid dan nifas ini sangat luas pembahasannya, sehingga bagi saudari-saudari kita yang mengalami haid atau nifas atau istihadah, sangat dianjurkan untuk banyak bertanya kepada ulama-ulama kita, banyak membaca kitab-kitab yang atau buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama kita, terlebih kepada guru-guru yang mengajar fikih Syafi'i untuk banyak mentilaah kitab-kitab mutawwalat dalam fikih Syafi'i, karena di situ sangat banyak rincian-rincian hukumnya. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassallallahu wasallama 'alal habibul mustafa al-amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.